Doa baru 5 menit saja sudah ngantuk. Jujur, kamu sebenarnya sedang mencari Tuhan atau cuma menjalankan formalitas agama? Saudara, kalau saya menoleh tahun-tahun yang pernah saya lalui dulu. Dari muda saya aktif dalam kegiatan gereja, sekolah teologi, lalu menjadi pendeta, menjadi gembala sidang. Kalau saya jujur melihat diri saya sendiri waktu itu, apakah saya mencari Tuhan? Saya meragukannya, saudara. Karena saya cukup puas dengan mengakui Allah itu ada dan mempercayainya. Dalam tanda kutip ya, saya tidak menuntut Allah saya alami. Apalagi ketika saya sudah cakap berteologi. Saya merasa bahwa kerinduan saya sudah terpenuhi. Kerinduan untuk mengalami Tuhan digantikan dengan ilmu teologi. Nah, ini yang menjadi kerusakan gereja. Ketika orang merasa bahwa dia mencari Allah dengan belajar teologi, dengan memiliki ilmu teologi, dia merasa sudah menemukan Tuhan. Dan makin tinggi ilmunya, karena gelarnya tinggi, dianggap makin bisa dipercayai bahwa dia bisa mengajarkan tentang Allah. Gereja telah mengalami kemerosotan selama berabad-abad. Dan yang paling bertanggung jawab tentu para teolog yang kemudian menjadi pendeta, ketua sinode, dan mereka yang dianggap sebagai penyambung lidah Allah atau pembicara, atau juru bicara Tuhan, atau yang bisa dikatakan sebagai distributor pengetahuan tentang Allah. Bayangkan spirit apa yang mereka miliki kalau mereka hanya menemukan ilmu tentang Tuhan yang belum tentu benar. Walaupun memiliki banyak pengetahuan doktrin itu asumsi, saudara. Tidak bisa 100% dipercayai sebagai suara Allah. Doktrin tertentu bisa efektif pada zamannya, tapi belum tentu efektif di zaman yang lain. Tetapi Allah itu mutlak. Doktrin itu bisa relatif. Bisa efektif di zaman tertentu, tidak efektif di zaman lain. Sebab dinamika hidup ini bergerak terus. Tetapi Allah mutlak. Allah hidup, hadir, maha tahu, maha bijaksana. Dan Allah yang memang mau terlibat dalam pergumulan umat. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau saya suruh milih mengalami Tuhan, walaupun tidak jadi pendeta atau tidak jadi pemimpin gereja, atau jadi pendeta, pemimpin gereja tapi tidak mengalami Tuhan, saya pilih tidak jadi pendeta. Jadi pendeta tapi tidak mengalami Tuhan pasti tidak mengubah manusia. Ia hanya mengubah konsep-konsep teologi, konsep-konsep mengenai Allah di dalam pikiran orang, tapi tidak mengubah hidup. Sebab saudaraku, perjumpaan dengan Allah secara real itu seharusnya menggoncangkan hidup seseorang. Menggoncangkan. Yang pertama, kalau orang betul-betul bersentuhan dengan Allah, yang dirontokkan itu dosa. Pasti. Sikap hidupnya agung, itu pasti. Sebab ketika orang mengalami perjumpaan dengan Allah, orang akan menghayati kekudusan Tuhan. Dan ketika orang menghayati kekudusan Allah, ia akan menghayati kedahsyatannya.
Dan kedahsyatan Allah itu, saudaraku, membuat kita tidak sembarangan berbicara tentang Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat orang berbicara di media sosial mengenai Tuhan gitu, kita sudah bisa mengukur orang ini menghormati Tuhan tidak dengan pernyataannya. Saya tidak bermaksud sedang menghakimi orang. Saya tidak menyebut nama orang, tapi saya ingin jemaat menyadari hal itu. Saudara harus berhasrat, berambisi mencari Tuhan. Lebih dari seorang penambang mencari emas tua. Kita menuntut kehidupan ini. Kalau saya katakan menuntut Allah tidak tepat, tetapi itu ada unsur ke sana. Menuntut kehidupan di mana ada Allah yang hidup, supaya kita mengalami Dia. Dan kalau kita menuntut kehidupan untuk mengalami siapa pencipta langit dan bumi, tentu kita harus berani menginvestasikan hidup kita. Dan kalau kita membaca Alkitab, investasi yang kita berikan itu harus seluruh hidup kita. Mengalami Allah yang hidup tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Tidak bisa dijelaskan dengan kalimat. Sebab saudaraku, masing-masing orang itu memiliki pengalaman yang khusus dengan Allah. Kalau kita betul-betul berhasrat, berniat untuk mengalami Allah, kita akan mencari Dia. Kita akan mencari pengajaran mengenai firman dari berbagai sumber. Silahkan saudara menimbang apa yang saya katakan. Kalau saudara membutuhkan barang yang saudara anggap penting, Anda pasti orientasi ke banyak tempat. Supaya jangan dapat barang palsu. Apalagi kalau itu barang yang penting. Wah, Anda pasti berusaha untuk tahu barang aslinya. Kalau itu benda. Kalau Allah, please saudara mendengar semua pengkhotbah. Sekarang media sosial YouTube menyajikan ratusan ribuan mungkin pengkhotbah. Cari. Lalu Anda bertanya, Tuhan, siapakah yang aku patut dengar? Tanya. Ini sudah beberapa kali saya katakan dan saya katakan terus. Anda akan mencari Tuhan lewat baca Alkitab, baca buku, terus nyari. Serius, bukan sambilan. Ini kekekalan, ini nasib abadi. Ini lebih penting dari apapun. Lebih penting dari menikah, lebih penting dari punya anak, lebih penting dari punya rumah, lebih penting dari punya mobil, lebih penting dari punya pekerjaan, lebih penting dari kesehatan, lebih penting dari apapun. Anda akan cari. Silakan Anda cari. Yang kedua, saudara akan mencari Tuhan dalam kamar saudara, di ruangan doa saudara. Kalau perlu saudara pergi ke tempat-tempat sepi, ya jangan terus meninggalkan tanggung jawab, itu yang salah. Tetap saudara memenuhi tanggung jawab saudara. Pulang kantor, ngapain? Ngopi dengan orang yang akhirnya ngomong ya enggak. Pulang. Atau cari tempat sepi. Enggak usah jalan ke mall-mall hanya karena mau membuang sepi. Perlu ke mall, boleh. Beli barang tertentu, ngopi dengan orang-orang yang takut akan Allah. Pulang. Tutup pintu. Gelapkan kalau perlu. Angkat tanganmu. Dan katakan, Tuhan, aku memilih percaya kepadamu. Duduk di situ, tunggu. Kalau dulu saudara, ini benar. Saya satu hari bisa 3,5 jam berdoa. Pagi 1 jam, siang 1,5 jam, kadang-kadang sore 1 jam. Atau malam sebelum tidur. Sejak muda saya melakukan itu. Itu pun tidak membuat saya benar-benar benar, saudara. Prosesnya masih panjang.
Tapi hari ini saudara, mau lelap tidur pun saya masih berdialog dengan Tuhan. Saya seringkali seperti ngeblank. Kok jadi ngeblank? Aku ini ngeblank. Pikiran saya jadi ngeblank. Lah, ya kadang-kadang juga saya tidak tahu saya mau apa lagi. Tapi satu yang menggairahkan hidup saya mau menemukan Allah. Orang yang menemukan Allah itu pasti itu tidak akan bisa hidup dalam dosa. Kalau bersalah, kalau berbuat dosa, sakit saudaraku. Menderita saudara. Karena dia mencium kekudusan Allah. Dia nggak sembarangan ngomong. Nggak gampang dia. Etika kehidupannya tinggi. Saya belum sempurna, tapi saya bisa menghayati itu. Ya, nanti saya jelaskan lagi jika waktu mencukupi. Anda mencari Allah lewat buku, tulisan, khotbah. Nyari. Serius. Percaya Tuhan akan membuat Anda menemukan orang yang patut Anda dengar. Tanya, Tuhan ini banyak pendeta nih. Semua juga ngaku benar. Bahkan ada pendeta yang suka menyesatkan orang apa dia itu benar. Tanya Tuhan. Ini Tuhan pendeta yang sering disesat-sesatkan ini sesat enggak? Kok diam saja orang ini? Tanya Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab, Yesus itu diam kalau dijahati. Bukan ngajak berkelahi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Tanya, lalu doa. Saudara tidak boleh cuma mau tidur doa, mau makan. Sediakan waktu. Tapi ingat tanggung jawab. Ya, harus saudara penuhi. Ketemu anak-anak, keluarga, ketemuin. Setelah itu baru. Ku datang menghadapmu Tuhan. Begitu. Saya sering sebelum tidur berlutut dulu. Kadang-kadang bisa lupa waktu. Padahal jam 4:15 harus bangun dan memimpin doa jam 5 pagi. Jam 5 kurang 20 sudah mengudara di webinar. Tiap pagi tidak ada yang namanya libur. Besok kita nggak doa pagi ada libur. Nggak ada. Liburnya kalau Pak Eras dikubur. Di kuburan baru libur. Kalau masih hidup kita doa pagi terus. Kok bisa Pak? Itu bukan masalah besar. Jadi doa kita itu bukan 1 jam, 20 menit, 1 jam lebih saudara. Dan itu juga tidak terasa. Makanya saudara cari Tuhan. Yang ketiga. Orang yang mencari Tuhan itu orang yang teliti dengan setiap kejadian. Karena Tuhan berbicara, bermanuver lewat peristiwa hidup. Dan yang keempat, langsung saja. Orang yang betul-betul mencari Tuhan akan mencari teman sahabat yang bisa diajak bicara tentang Tuhan. Jadi kalau engkau masih betah kumpul dengan orang yang tidak bicara tentang Tuhan, engkau bakat masuk neraka. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang diomongin teman apartemen, mobil, olahraga, politik. Bukan tidak boleh, sometimes kita bicara juga. Tapi fokusnya harus seluruhnya kepada Tuhan. Bisa sharing yang sehat saudaraku. Alami Tuhan, karena saudara memiliki hak untuk bisa mengalami Tuhan juga. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Saya terus mengajak saudara untuk mengalami Tuhan. Tadi sebenarnya ada satu penjelasan yang harus saya bagikan karena waktunya singkat. Mengalami Tuhan ini ternyata telah disimpangkan menjadi belajar teologi. Lalu diparkir di museum itu. Di gudang itu, di garasi itu. Di garasi yang mobilnya mogok.
Saudara mungkin jadi marah. Ini Pak Eras kok nyerang teolog dan pendeta. Faktanya begitu. Eropa menjadi mati kekristenannya karena itu. Sekarang saudara pertimbangkan ucapan saya benar atau tidak benar. Kalau tidak benar ya enggak usah dengar lagi. Tapi kalau benar saudara alami. Allah yang kita alami menggetarkan jiwa. Dan setelah menggetarkan jiwa membuat kita takut dan hormat akan Dia. Lalu satu sisi yang luar biasa, kita tidak takut menghadapi apapun bahkan kematian. Jadi kalau ada orang takut mati 100% hidupnya belum beres. Pasti orang yang takut mati itu belum lengkap mengenal Allah. Kalau mengenal Allah lengkap, kematian cuma transisi dari kefanaan ke kekekalan, siut. Bahkan mestinya seperti Paulus mengatakan, aku lebih memilih mati daripada hidup. Saudara, saya mulai mengurangi khotbah-khotbah mengenai atau terkait dengan doktrin. Mengurangi bukan berarti tidak, nanti ada waktunya. Saya tidak mau Anda terparkir pada perdebatan-perdebatan teologi dan membuka panggung orang-orang yang cuma mau bersinar dan memiliki nilai diri lewat mulutnya. Saya mengajak saudara untuk mencari Tuhan. Saya mengajak saudara pecinta suara kebenaran untuk menemui dan menemukan Allah yang hidup. Anda kan punya keberanian luar biasa menghadapi hidup. Apakah sekarang saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Anda percaya Allah yang membelah Kolsom, mengeringkan Yordan, merobohkan tembok Yeriko. Allah yang sama yang beserta kita. Tetapi Allah yang kudus yang membuat Musa gemetar. Dan kita juga gemetar. Saudaraku, hidup ini akan menjadi kesukaan Allah kalau kita mencari Dia. Mencari Allah. Saudara, kalau tanya saya, Pak kenapa sih bisa doa lama? Saya 5 menit itu sudah ngantuk. Emang kamu tidak karep cari Tuhan. Biasanya kamu itu masih mencintai dunia, masih berharap dunia itu membahagiakan, dan hidupmu biasanya tidak bersih atau kurang bersih. Kalau orang tidak berharap lagi dunia membahagiakan, kalau orang rindu untuk mengalami Tuhan, dan meletakkan pengharapan, sukacita, dan kebahagiaannya hanya pada Tuhan, dia doa tidak akan sadar waktu. Waktu tidak ada artinya, saudaraku. Tiba-tiba ada 1 jam, udah 2 jam begitu, saudara. Saya rindu Anda menemukan Allah. Jangan mengkultuskan saya, saudaraku. Saya manusia seperti saudara dan suatu hari saya pasti meninggal dunia. Saudara jangan bergantung kepada saya. Saudara bergantung kepada